Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah kita kembali dapat melanjutkan pengajian online Riyadhus Shalihin kita yang insya Allah pada malam hari ini kita sampai kepada al-mubadarah ilal khairat, bersegera berbuat kebaikan, yaitu pada hadis ke 91, Al-Hadithul Wahidu wa Tis'un. Sebelumnya marilah kita awali pertemuan kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Khamis, hadis yang kelima, An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhudin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pedang atau sebilah pedang pada perang Uhud, pada peristiwa perang Uhud. Faqal, beliau bersabda, man ya'khudhu minni hadha, siapa yang akan mengambil pedang ini dariku. Fabasatu aydiyahum, maka mereka, para sahabat Rasul yang ikut saat itu, membentangkan tangan mereka. Artinya mereka ingin menerima pedang itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu insanin minhum yaqul, nyaris semuanya mengatakan ana ya, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Qal, Rasulullah SAW bersabda, faman ya'khudhuhu bihaqqihi, siapa yang akan mengambilnya bihaqqihi, dengan haknya, dengan konsekuensinya atau dengan syaratnya. Fa ahjamal qaum, maka mereka pun terdiam. Kalau tadi Rasul menawarkan, belum menyebutkan bahwa ada syaratnya, sehingga mereka merasa bahwa yang penting bisa mengambil pedang itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka akan mengerahkan kemampuan mereka, itu cukup. Tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaannya, tapi dengan tambahan bihaqqi, ya, siapa yang akan mengambilnya dengan memenuhi syaratnya. Maka mereka pun terdiam. Faqala Abu Dujanah, maka berkatalah Abu Dujanah,
salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, ana akhudhuhu bihaqqihi, saya akan mengambilnya dengan haknya ya Rasulullah, dengan memenuhi syaratnya. Fa akhadhahu, maka Abu Dujanah pun mengambilnya. Fa falaqa bihi hamal musyrikin, singkat cerita beliau pun kemudian menggunakan pedang itu untuk bertempur dan beliau membelah kepala orang-orang musyrik. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian Imam Nawawi, Al-Imam An-Nawawi menambahkan keterangan, ismu Abi Dujanah Sammak bin Kharashah. Ya, Abu Dujanah ini adalah kunyahnya, namanya adalah Sammak bin Kharashah, meskipun kunyahnya lebih dikenal, yaitu Abu Dujanah. Qauluhu, kemudian kata Imam Nawawi, ahjamal qaumu ay tawaqqafu. Makna ahjama adalah tawaqqafu, mereka diam. Wa falaqa bihi ay syaqqa, makna falaqa bihi ay syaqqa, membelah, ya. Hamal musyrikin ay ru'usahum. Hama maknanya adalah ru'us, ya, kepala orang-orang musyrik. Nah, Abu Dujanah ini adalah salah satu dari sahabat Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi ada penjelasan tentang ungkapan yang disebutkan di dalam hadis ini, ya'khudhu bihaqqihi, siapa yang akan mengambilnya dengan haknya. Yang dimaksud dengan haknya dijelaskan di dalam kitab Dalilul Falihin, Ibnu Allan menjelaskan, ay ba'da an qala ya Rasulullah wa ma haqquhu. Abu Dujanah itu mengambil pedang ini setelah beliau, dalam riwayat lain disebutkan, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma haqquhu, apa syaratnya, apa hak pedang itu, ya, sehingga aku dapat mengambilnya darimu. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, an tadriba bihi fi wajhil aduwi hatta yanhani. Syaratnya adalah engkau memukulkannya ke wajah musuh sehingga ia tersungkur. Faqal, maka Abu Dujanah mengatakan, ana akhudhuhu, aku akan mengambilnya ya Rasulullah. Faedah hadis ini, yadullul hadithu ala syaja'ati Abu Dujanah wa tadhiyatihi wa sidqihi fil jihad. Hadis ini menunjukkan keberanian Abu Dujanah dan juga kemahirannya tentu saja menggunakan pedang, ya. Karena syaratnya begitu berat, yaitu bagaimana hanya dengan sekali atau dua kali ayun bisa merobohkan musuh, ya. Juga menunjukkan tadhiyatihi, pengorbanannya, wasidqihi, dan ketulusannya, keseriusannya fil jihad, di dalam jihad fisabilillah, membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud ini. Dan diriwayatkan bahwa Abu Dujanah termasuk salah seorang sahabat di antara sekian banyak sahabat yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan objek sasaran, ya, pembunuhan oleh orang-orang Quraisy. Abu Dujanah termasuk di antara yang menjadi perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersama para sahabat yang lain, di antaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kita tahu Mus'ab bin Umair ini termasuk yang gugur dalam peristiwa Uhud, sementara Abu Dujanah beliau syahid dalam peristiwa perang Yamamah, ya, sekian tahun kemudian. Wala yadullu ala jubni sahabati radhiyallahu anhum
Hadis ini tidak menunjukkan bahwa para sahabat yang lain tidak berani atau penakut, tidak ya, tidak demikian. Semoga Allah meridhai mereka semua. Wa innamahum ahjamu an akhdhi as-sayfi khaufan minhum alla yastati'u al-wafa'a bi syartihi wa haqqihi. Tetapi mereka terdiam tidak jadi meminta pedang itu karena khawatir tidak bisa memenuhi syaratnya atau hak pedang itu. Diriwayatkan juga bahwasanya Az-Zubair ibnul Awwam radhiyallahu anhu sebetulnya ingin juga mengambil pedang itu, tapi Rasul mengisyaratkan untuk tidak mengambilnya dan membiarkan Abu Dujanah untuk mengambilnya. Radhiyallahu anhum ajma'in wa ardahum. Semoga Allah meridhai para sahabat semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga di dalam hadis ini afadal hadis, faidahnya yang lain, wa fil hadithi targhibur Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala mazidin minat tadhiyati wan nikayati bil adu. Di dalam hadis ini terdapat dorongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk meningkatkan atau menambah pengorbanan mereka, keseriusan mereka, wan nikayati bil adu, dan kemampuan mereka untuk bisa mengalahkan atau menaklukkan musuh. Dengan salah satunya dengan keterampilan menggunakan pedang. Tentunya ini membutuhkan tenaga yang besar dan juga efektif ya. Pengerahan tenaga dan kemampuan menggunakannya sehingga efektif mengalahkan lawan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk kepada hadis yang ke-92. Al-haditsu tsani wa tis'un, atau merupakan hadis yang ke-6 pada bab mubadarah ilal khairat, bersegera di dalam berbuat kebaikan. As-sadisu, hadis ke-6, Aniz Zubair bin Adiyin qal, dari Az-Zubair bin Adi. Beliau ini salah seorang tabi'in, murid sahabat. Qala, beliau berkata, Ataina Anas bin Malikin, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj, lalu kami mengadukan apa yang kami alami, kezaliman, kekejaman dari Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang memimpin Irak, yang bertindak kejam dan zalim. Faqal, maka Anas bersabda, isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Karena sesungguhnya tidaklah datang satu zaman kecuali walladzi ba'dahu syarrun minhu, yang datang berikutnya, zaman berikutnya menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, bersabarlah sampai kalian menemui Rabb kalian, menemui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anas menambahkan, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengarnya, ya, perintah untuk bersabar, isbiru, ya, fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Hadis ini aku telah mendengarnya min nabiyyikum, dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sebelumnya kita lihat tarjamatut tabi'i rawil hadis, profil singkat tabi'in atau tabi'i yang menjadi rawi hadis ini. Beliau adalah Az-Zubair
ibnu Adiyyin al-Hamadani al-Yami nisbatun ila Bani Yamah. Beliau adalah Az-Zubair bin Adi al-Hamadani al-Yami. Al-Yami ini nisbah kepada Bani Yamah. Ya. Beliau tabi'iyun, ya, seorang tabi'i, murid sahabat Rasul, tidak bertemu Rasul tetapi bertemu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah termasuk sigharut tabi'in, ya, tabi'in junior yang bertemu dengan hanya beberapa sahabat saja. Dalam hal ini Az-Zubair bin Adi bertemu dengan sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang memang berusia panjang. Az-Zubair bin Adi ini qadhi Rai, ya, pernah menjabat sebagai qadhi, hakim di kota atau daerah Rai. Ya. Yarwi an Anas. Az-Zubair ini meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Thiqatun faqih. Beliau adalah rawi thiqah, terpercaya, dan juga faqih, orang yang punya ilmu fiqih dan pemahaman fiqih yang mendalam. Oleh karena itu beliau menjadi qadhi. Mata sanata 31 wa mi'ah. Beliau wafat pada tahun 131 Hijriah. Rawa anhu sittah. Ada 6 perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Az-Zubair bin Adi ini. Ini maksud dengan as-sittah adalah yang pertama Al-Imam Al-Bukhari, yang kedua Al-Imam Muslim, yang ketiga Ashabus Sunan, ya. Para imam hadis yang menyusun sunnah ya, atau sunan, yaitu Sunan Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi yang menyusun sunannya, kemudian Abu Dawud dengan Sunan Abu Dawud, ya, kemudian An-Nasai dengan Sunan An-Nasainya, dan yang terakhir Ibnu Majah dengan sunannya. Berikutnya kita lihat lughatul hadis, beberapa ungkapan di dalam hadis ini. Ataina Anas bin Malikin, kata Az-Zubair bin Adi, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ai bil Basrah, yaitu di kota Basrah, di mana saat itu yang menjadi gubernurnya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Al-Hajjaj ini adalah bin Yusuf Al-Thaqafi, amilu Abdul Malik ibni Marwan ala al-Hijazi thumma ala al-Iraq. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini salah seorang gubernur pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pertama kali atau tadinya beliau Al-Hajjaj ini menjadi gubernur di daerah Hijaz, kemudian pindah ditugaskan ke Irak. Dan kita kenal dalam sejarah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini adalah orang yang bertangan besi. Talqaw rabbakum, bersabarlah sampai kalian menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, menemui Rabb kalian. Ay yudrikkumul maut, yaitu kalian menghadapi kematian sampai kalian wafat, ya, bersabarlah. Wal khitabu li'ammatin nas, ya, khitab ini, seruan ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik yang merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk umat Islam secara umum, ya, li'ammatin nas, untuk kita secara keseluruhan. Wa qad yakunul muradu qiyamus sa'ah, dan mungkin saja yang dimaksud dengan hatta talqaw rabbakum adalah hari kiamat. Artinya sikapnya harus sama, yaitu bersabar, ya, menghadapi kezaliman dengan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyikapi kezaliman penguasa dengan cara-cara yang tepat. Afadal hadis, hadis ini memberikan faedah. Yang pertama, istihbabus sabri 'alal mihani wal mubadarati bil a'malis salihah. Hadis ini menganjurkan kita untuk bersabar menghadapi berbagai ujian yang berat,
wal mubadarati bil a'malis salihah, dan bersegera untuk kita melakukan amal saleh. Ya, sebagaimana hadis yang pertama tadi juga, bagaimana para sahabat berlomba-lomba untuk menerima pedang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, meskipun kemudian karena mereka melihat bahwa ada syarat yang berat, ya mereka mengurungkan niatnya, ya, lalu diterima oleh Abu Dujana. Begitu juga tentu saja kalau kaum muslimin atau kita sedang berada dalam situasi yang damai, situasi yang aman, situasi yang tidak berat, maka jangan menyia-nyiakan situasi dan kondisi ini, segeralah melakukan berbagai amal soleh. Sebab ketika situasi berubah menjadi sulit, ya menjadi berat, dan seterusnya tidak aman, maka semakin sulit kita melakukan amal-amal soleh. Kemudian faedah hadis yang kedua, al-ikhbaru bi anna ma ya'ti minaz zamani asyaqqu 'alan nasi mimma yamdi. Informasi bahwasanya zaman yang datang berikutnya itu menjadi lebih sulit daripada sebelumnya. Ini pada umumnya ya, pada umumnya, tidak selalu. Paling tidak bila ditinjau dari kedekatan ya, dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja zaman yang lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah zaman yang terbaik atau paling baik, karena ada Rasul. Ya, keberadaan Rasul membuat zaman atau masa itu menjadi masa yang terbaik karena ada manusia terbaik di situ. Kemudian juga sepeninggal Rasul, ya zaman para sahabat, ya khairul qurun, generasi terbaik juga menjadi zaman terbaik. Zaman tabi'in ya tidak lebih baik dari zaman sahabat, ya. Dan zaman tabi'ut tabi'in, murid-murid tabi'in juga tidak lebih baik dari zaman tabi'in. Dari sisi itu, maka tentu saja zaman berikutnya semakin jauh dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum menjadi lebih buruk karena lebih jauh warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rantai periwayatannya semakin panjang, ya. Dari sisi rantai periwayatan hadis Rasul, Al-Quran dan seterusnya, ini semakin panjang. Oleh karena itu bagi mereka yang memiliki sanad bacaan Al-Quran misalnya, ya, kemudian memiliki sanad hadis, maka biasanya sanad yang lebih pendek jaraknya dari Rasul dianggap lebih baik. Kemudian yang ketiga, al-isyaratu ila intisyaril fasadi akhir zaman. Hadis ini mengisyaratkan tentang tersebarnya kerusakan di akhir zaman. Tanbih, ya, sedikit yang perlu diperhatikan, ya, ini tambahan dari Al-Imam As-Suyuti. Ya. Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya At-Tawshih, ya, fi syarhi Al-Jami' As-Sahih. Tawshih merupakan syarah dari kitab Sahih Bukhari, ya. Al-Imam As-Suyuti mensyarah Sahih Bukhari dalam kitabnya At-Tawshih. Beliau mengatakan, hamal al-aktharu hadits al-babi 'ala al-aktsaril aghlab. Banyak para pensyarah hadis, para ulama yang mensyarah hadis ini, yang memahami bahwa zaman berikutnya lebih buruk dari zaman sebelumnya ini 'alal aktsaril aghlab, ya, pada kebanyakan, mayoritas begitu, tapi tidak selalu. Ya, artinya apa? Ada kasus-kasus tertentu atau zaman tertentu yang lebih baik daripada zaman sebelumnya, ya. Ya, contoh yang gampang misalnya, ya, tentu saja zaman di mana Nabi Isa alaihissalam turun nanti itu lebih baik daripada zaman kemunculan atau awal munculnya Dajjal misalnya, ya. Karena di tangan Nabi Isa lah Dajjal terbunuh,
Begitu juga zaman di mana Al-Imam Al-Mahdi ya, yang memimpin umat Islam ya, memenuhi dunia ini dengan keadilan, jauh lebih baik daripada zaman sebelumnya yang dipenuhi dengan kezaliman ya. Jadi yang dimaksud bahwa zaman sebelumnya ya lebih buruk dari zaman atau zaman sesudahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya, ini adalah alal aktsaril aghlab, pada kondisi mayoritasnya begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada zaman-zaman tertentu yang lebih baik daripada zaman sebelumnya. Wa ajaba akharun. Nah, ada juga yang menjelaskan bi annal murada tafdilu majmu'i kulli asrin ala majmu'il asri alladhi ba'dahu. Fa inna zaman al-Hajjaji kana fihi katsirun minas sahabah wa qad inqaradu fi zamani Umar bin Abdul Aziz, bahwa zaman Al-Hajjaj pada saat hidup Hajjaj bin Yusuf ya, dengan kezalimannya tetap saja masih ada para sahabat Rasul. Jadi dari sisi masih adanya para sahabat Rasul yang hidup, maka zaman itu lebih baik daripada zaman di mana Umar bin Abdul Aziz khalifah yang kelima hidup. Ya, dari sisi bahwa di zaman Umar bin Abdul Aziz sudah tidak ada lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sisi itu maka zaman sebelumnya di mana para sahabat masih ada lebih baik daripada zaman di mana sahabat Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi. Tapi dari sisi bahwa khalifah yang memimpin saat di masa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ya, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya, tentu saja tidak lebih baik daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah Al-Khalifatul Rashid, saking adilnya, saking zuhudnya, saking bertanggung jawabnya ya, beliau disebut dengan Al-Khalifatul Rashid Al-Khamis ya, Khulafaur Rashidin yang kelima ya. Meskipun masa pemerintahan beliau ya hanya berlangsung 2 tahun. Jadi wazamanul ladzi fihi as-sahabatu khairun minaz zamanil ladzi ba'dahu ya. Zaman di mana terdapat para sahabat Rasul lebih baik daripada zaman yang sudah tidak ada lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga pada malam hari ini yaitu hadis ke 93, al-haditsus tsalitsu wat tis'un, atau hadis ke-7 pada bab mubadarah ilal khairat, bersegera melakukan kebaikan. As-sabi'u an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang 7 fitnah atau 7 macam ujian, 7 jenis ujian. Jangan menunda amal ya, dahulukan beramal sebelum datangnya 7 fitnah. Apa 7 fitnah itu? Kata Rasul, hal tantaziruna, jangan sampai kalian menunggu ya satu di antara 7 ini. Kalau kalian menunda-nunda berarti kalian hanya menunggu faqran illa faqran munsiyan, kefakiran yang membuat lupa. Nanti kita jelaskan ya, dijelaskan oleh para ulama apa yang maksud dengan kefakiran yang membuat lupa. Au ghinan mutghiyan, atau kalau kalian menunda-nunda kalian hanya menunggu kekayaan yang membuat kalian melampaui batas.
au maradan mufsidan, atau penyakit yang merusak, au haraman mufnida, atau usia tua yang membuat omongan menjadi ngaco, ya, omongan kita menjadi tidak jelas atau tidak benar, ya, mungkin sudah rada pikun atau sudah tidak ingat lagi data, ya, yang mungkin kita ingat memori masa lalu, sehingga sesuatu yang pernah kita ucapkan di masa lalu kita lupa, ya. Sesuatu yang pernah kita nyatakan di masa lalu kita lupa, sehingga terjadi kontradiksi dalam pembicaraan, ya. Itu akibat tua, ya, haraman mufnidan au mautan mujhizan. Kalau kalian menunda-nunda beramal soleh, kalian, ya, sebenarnya sedang menanti kematian yang tiba-tiba. Awid dajjala, atau kalian sedang menanti dajjal. Na'udzubillah min syarrihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dajjal dan kejahatannya. Mengapa? Dajjal itu adalah fasyarru ghaibin yuntazar, ya, hal gaib yang paling buruk yang ditunggu-tunggu atau yang belum datang, ya, di masa depan, ya. Awis sa'ah, atau kalian sedang menunggu, berarti kalian sedang menunggu hari kiamat, hari akhirat. Fas-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat itu lebih dahsyat, lebih berat, wa amar, dan lebih pahit, lebih sulit untuk, atau paling sulit, ya, karena sudah tidak ada lagi gunanya amal soleh. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala, beliau berkata haditsun hasan, hadis hasan. Lughatul hadis, beberapa makna dari ungkapan hadis ini. Yang pertama adalah, ya, faqran munsiyan, kefakiran yang membuat lupa, ai annahu lamma yanalun nafsu minhu minal ghammi yansha'u anhu nisyan. Ya, jadi ketika seseorang mengalami kefakiran atau kemiskinan, apalagi kemiskinan yang sangat, saking dia memikirkan nasibnya, sibuk mencari sesuap nasi, ya, sibuk mencari penghasilan, itu membuat dia gham, ya, gundah gulana, dirundung kesedihan setiap hari, sehingga membuatnya lupa, ya, membuatnya melupakan amal soleh, ya. Betapa banyak orang-orang yang jauh, ya, dari sholat, ya, meninggalkan sholat karena kefakiran yang bukan justru mendekatkan dia kepada Allah. Kefakiran itu bisa membuat orang malah kufur kepada Allah, ya, kadal faqru an yakuna kufra. Jadi kefakiran bisa munsian, tidak hanya kekayaan, kefakiran juga bisa membuat kita melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au ghinan mutghiyan, ya, kekayaan yang membuat kita jadi tagha, ya, melampaui batas, yahmilu sahibahu ala mujawazatil haddi fil ma'asi, kekayaan yang membawa pemiliknya kepada maksiat yang melampaui batas. Jadi dengan kekayaannya, kemaksiatannya menjadi lebih besar, ya, menjadi lebih banyak. Bahkan dia menghambur-hamburkan kekayaannya untuk berbuat maksiat. Ini banyak terjadi. Au maradan mufsidan, ya, penyakit yang merusak, ya. Ai lil aqli awil badan, bisa jadi penyakit yang merusak akal, ya, ada penyakit yang sampai merusak saraf, ya, yang merusak otak sehingga kita tidak bisa berpikir normal lagi, atau lemah, ya, baru berpikir sedikit cepat lelah karena sakit. Awil badan, atau bisa melemahkan badan, ya, fisik, yang tadinya bisa sholat berdiri karena sakit, ya, menjadi tidak bisa sholat berdiri, ya, bahkan tidak bisa sholat duduk, harus tidur. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, dan kita berdoa kepada Allah supaya tidak terjadi, ya, maka segeralah melakukan amal soleh, ya, karena
Penyakit ini bisa mani'an, menjadi penghalang min ada'il ibadati, dari melaksanakan ibadah, menunaikan ibadah, au min kamaliha, atau menghalangi kita dari kesempurnaan melakukan ibadah. Yang tadinya bisa sholat berdiri tidak bisa, yang tadinya bisa sujud dalam keadaan normal ya turun ke bawah sudah tidak bisa lagi karena sakit. Walaupun mungkin usianya belum terlalu tua ya. Au haraman mufnidan ya, kalau tidak sakit yang akan pasti mendatangi kita adalah haram, usia tua ya, tua renta. Nah, jangan sampai ada usia tua yang sampai mufnida. Mufnida ini dari kata al-fanad. Al-fanadu fil asli al-kadhib. Al-fanad ya, maknanya adalah bohong, dusta. Wa afnada takallama bil fanad ya. Orang yang afnada artinya orang berbicara dusta. Wa ma'nahu, yang maksud dengan haraman mufnidan, tua yang mufnid adalah takallama bil munharifi minal kalami an sunanis sihhah. Ya, karena sudah tua, ada orang yang saking tuanya atau kehilangan memorinya, pikun, sehingga berbicara dengan hal-hal yang menyeleweng. Pembicaraannya tidak lagi benar, ya, menyeleweng. Tidak lagi dapat dipegang, sehingga seperti dia berdusta, walaupun sebetulnya dia tidak berniat berdusta ya, tapi karena pikun. Nah ini, kalau ini terjadi, kita semakin sulit untuk melakukan amal soleh. Au mautan mujhizan ya, atau kematian yang mendadak. Bisa jadi seseorang itu tidak sakit ya, tidak mengalami masa tua yang seperti itu ya, atau tidak fakir yang munsian ya, tidak fakir yang membuat lupa, tidak mengalami kekayaan yang membuat dia melampaui batas, tetapi mengalami mautan mujhizan ya, kematian mendadak, ai mumitan bisur'ah wa dzalika kamautil faj'ah. Ya, mungkin karena serangan jantung ya, mendadak, tidak ada sakit sebelumnya ya, meninggal mendadak, atau karena kecelakaan ya, karena gempa bumi, karena musibah yang lain-lain ya. Ini mautan mujhizan. Oleh karena itu, sekali lagi, ketika semua itu tidak terjadi atau belum terjadi, bersegeralah untuk melakukan amal soleh. Badiru bil a'mali sab'an. Segera lakukan itu sebelum datang 7 ujian ini. Yang berikutnya adalah ad-dajjal ya. Nah, ini munculnya dajjal. Ini lebih berat lagi ya, karena dajjal ini diberikan keistimewaan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian yang berat bagi manusia. Ya, insanun kafir, dajjal ini wujud manusia yang kafir, fajir, penjahat, yadhharu qurba al-qiyamah, yang muncul nanti menjelang hari kiamat, yad'u ilal kufri, yang mengajak kepada kekafiran, mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu minhu. Ya, Rasulullah SAW selalu berlindung kepada Allah daripada dajjal, daripada fitnah dajjal, dan memerintahkan kita juga untuk berlindung daripada fitnah dajjal. Warada fil hadithi annahu yaqtuluhu Isa bin Maryam alaihi salam ba'da nuzulihi. Diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya dajjal nanti dibunuh ya oleh Nabi Isa alaihi salam setelah beliau turun dari langit ke bumi untuk menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dajjal ini kata Rasul, fasyarru ghaibin yuntadhar. Hal gaib yang buruk, ya, yang paling buruk yang belum hadir ya, yang dinanti-nanti. Lima fihi min syiddatil fitnah, karena
Ya, kerusakan yang ditimbulkannya, kerusakan agama, kerusakan iman, penyesatan yang ditimbulkannya itu sangat luar biasa. Allati la yanju minha illa man asamahullah, yang tidak akan selamat dari fitnah Dajjal ini kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berlindung. Awis sa'ah, atau fitnah yang ketujuh, yang terakhir, yang ujian yang berat atau balak musibah yang berat adalah terjadinya hari kiamat itu sendiri, ya, mengalami hari kiamat, ya, dan itu hanya dialami oleh orang-orang kafir. Ya, semua orang beriman yang ada iman di dalam hatinya sebelum terjadi hari kiamat akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirim angin yang lembut, ya, yang mematikan orang-orang yang beriman. Nah, jangan sampai, ya, na'udzubillah min dzalik, ada yang kemudian, ya, menjadi kafir, ya, sehingga mengalami hari kiamat. Nah, as-sa'ah, nah, hari kiamat ini, dan juga wa ma ba'daha, sesudah hari kiamat, hari akhirat nanti, adha, ya, ay a'zamu baliyatin, musibah yang paling besar. Wa amar ashadda mararatan, ya, lebih pahit, ya, lebih menyakitkan daripada azab apapun di dunia, ya, wal'iyadzubillah. Faedah hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, al-ikhbaru 'anid dajjal. Hadis ini mengabarkan kepada kita tentang Dajjal. Wa huwa min amaratis sa'ah, dan Dajjal adalah salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, anna 'adzabad dunya akhaffu min 'adzabil akhirah. Bagaimanapun penderitaan di dunia lebih ringan daripada penderitaan atau azab di akhirat. Karena azab di dunia, ya, kalau diberikan kepada seorang manusia, ya, dan tidak sampai mati, ya, berarti itu sebetulnya kesempatan atau peluang baginya untuk taubat. Kalau dia kafir, peluang baginya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beriman tapi maksiat, azab di dunia, teguran atau apapun namanya, peluang bagi dia untuk, ya, memperbaiki diri, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi azab di akhirat sudah tidak ada lagi peluang untuk beramal soleh. Oleh karena itu, betapapun azab di dunia ini, penderitaan di dunia ini, akhaf, lebih ringan min azabil akhirah, daripada azab di akhirat. Wa 'alal insani an yubadira bil a'malis salihati qabla dunuwil mawani'i minha. Dan setiap orang wajib untuk bersegera melakukan amal soleh sebelum, ya, penghalang-penghalang tadi yang ada 7 tadi mendekat atau menghampirinya atau mendatanginya. Yang ketiga, anna min ahammis syawaghili lil insani 'anil khairi al-faqra syadida wal ghina wal marada wal harab. Di antara hal-hal yang bisa menyibukkan kita, ya, sebagai manusia dari kebaikan, dari amal soleh, ini yang biasanya lebih umum menimpa banyak orang, adalah al-faqr, ya, kemiskinan, asyadid, kemiskinan yang sangat, wal ghina, juga kekayaan, wal marad, ya, sakit, wal haram, dan usia tua, ya, tua renta. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 buah hadis yang dapat kita baca dan kita bahas pada malam hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil Imam an-Nawawi. Allahumma ij'alhu fi 'illiyyin. Amin. Allahumma ighfir liwalidayhi wa masyayikhihi wa ahbabihi wal muslimina ajma'in. Amin. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan, kata-kata mungkin yang kurang pas. Saya pamit dan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum, sama-sama Ibu.